Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial, dan ini merupakan podcast pertama saya. Dalam podcast ini, saya ingin membagikan pengetahuan kepada teman-teman, yaitu tentang sumber modal bisnis yang perlu teman-teman ketahui. Bagi yang ingin membuka usahanya, semoga bermanfaat. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan dalam memulai bisnis. Selain momen yang pas atau ide yang relevan dengan kebutuhan calon pelanggan dan memiliki peluang usaha. Tentunya modal bisnis juga jadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan dan keberlangsungan bisnis yang ingin teman-teman bangun. Lalu, apa saja ya yang bisa menjadi sumber modal bisnis? Mana nih kira-kira yang paling cocok dengan modal bisnis yang ingin teman-teman bangun? Nah, dalam salah satu kelas Financial Co-Creation Week 2020 lalu, Budi Raharjo, Certified Financial Planner dan Director of One Shield Financial Planning, membagikan informasi seputar sumber-sumber modal bisnis yang bisa teman-teman pilih untuk mendukung perkembangan bisnis teman-teman. Yang pertama, ada bootstrapping. Nah, kalau teman-teman ingin memulai bisnis dengan uang pribadi atau dari pendapatan operasional perusahaan, berarti teman-teman harus memilih sumber modal bootstrapping ini. Sumber modal ini cocok kalau teman-teman ingin memiliki kendali penuh atas bisnis teman-teman dan mencari jalan aman. Kekurangannya yaitu gerak bisnis teman-teman gak akan semaksimal usaha yang dimulai dengan sumber modal bisnis lainnya karena jumlah dana yang terbatas. Walaupun memiliki sumber dana yang pas-pasan, teman-teman tetap bisa kok mengumpulkan modal bisnis dengan perencanaan yang matang, perhitungan yang tepat, komitmen terhadap timeline yang teman-teman tentukan, serta disiplin dalam mencicil uang yang ingin teman-teman butuhkan. Maka modal usaha teman-teman akan segera terkumpul. Nah, yang kedua itu ada crowdfunding. Nah, biasanya crowdfunding ini dilakukan melalui platform digital seperti website atau aplikasi, yang mana uang untuk modal bisnis teman-teman nantinya dikumpulkan secara kolektif dari banyak orang. Berbeda dengan bootstrapping tadi, di sini teman-teman harus melepas sebagian kepemilikan usahanya. Walaupun begitu, teman-teman tetap bisa menjalankan konsep bisnis yang teman-teman rancang. Biasanya investor akan lepas tangan perihal konsep dan lebih mengutamakan misi nilai sosial atau nasionalisme yang ada pada bisnis teman-teman. Selanjutnya ada debt or loan. Cara lain untuk mendapatkan modal adalah melalui pinjaman modal usaha yang biasanya diajukan langsung ke bank dengan membawa berkas dan memenuhi syarat yang diminta. Umumnya setiap bank memiliki syarat dan kebutuhan berkas yang berbeda. Jadi pastikan teman-teman memenuhi persyaratan bank yang teman-teman tuju ya. Dengan pinjaman modal usaha, porsi kepemilikan dan strategi usaha nggak akan terpengaruh. Namun, dana yang dipinjam harus dikembalikan beserta bunga. Kalau pembayarannya tersendat atau gagal saat jatuh tempo, hal ini akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan.
kredibilitas usaha teman-teman semua. Gak hanya di bank tempat teman-teman mengajukan pinjaman, tapi juga di seluruh bank kreditur, karena adanya sistem informasi debitur. Selain itu, bank akan melihat kondisi keuangan bisnis teman-teman semua dari sisi likuiditas, kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman tepat waktu sebagai pertimbangan untuk memberi pinjaman atau tidak. Selanjutnya ada profit atau revenue share. Sumber modal bisnis ini bisa menjadikan pilihan teman-teman kalau ingin meminimalkan risiko finansial, karena cara ini nggak mewajibkan pembayaran bagi hasil kalau belum ada keuntungan yang diraih. Namun uang tetap perlu dikembalikan sesuai perjanjian. Jika ada keuntungan dari bisnis yang ingin teman-teman miliki, pihak memberi modal akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi. Modal ini terbatas sesuai dengan nilai proyek yang gak terlalu besar dan bersifat sementara. Selain itu, dana yang diberikan dapat diminta kembali sewaktu-waktu sehingga bisa mengganggu cash flow usaha bisnis teman-teman. Yang terakhir itu ada equity investment. Bisnismu bisa loh dapat modal dalam bentuk investasi saham. Untuk mendapatkan sumber modal ini, teman-teman perlu menawarkan porsi tertentu kepemilikan saham ke pihak lain. Bisnis teman-teman akan jadi lebih kuat dan kredibel apabila pemilik saham merupakan pihak perusahaan dengan reputasi baik dan terpercaya. Walaupun begitu, teman-teman atau rekan bisnis teman-teman perlu pandai membagi keuntungan usaha dengan pemilik saham yang satu dan yang lainnya, sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, apakah teman-teman sudah memutuskan mana nih sumber modal yang paling tepat untuk modal bisnis teman-teman? Selain menentukan modal bisnis, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis juga sangat penting loh untuk dilakukan sejak awal. Karena teman-teman bisa melakukannya dengan akun bisnis Genius. Gak perlu pergi ke kantor cabang dan membawa dokumen pendukung untuk melakukan pengajuan pembuatan akun bisnis. Kini, teman-teman bisa membuatnya langsung dari aplikasi Genius di smartphone yang teman-teman punya. Satu aplikasi untuk 2 akun, personal dan bisnis. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai usahanya, yuk pilih modal bisnis yang perlu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai bisnisnya, sumber modal bisnis yang teman-teman pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.